Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kalian kirimkan ke Classroom Fisika kelas 11 IPA unggulan. Di sini sudah ada beberapa yang menyerahkan ke Ibu. Baik, kita mulai dari pertanyaan Adelia Putri. Kayak apa Bu cara mengetahui negatif positifnya nilai dalam soal tugas 5 tuh Bu? Kalau kita cuma menganalisis dari gambar, kadang keliru sendiri loh Bu. Nah, pertanyaan ini sama dengan pertanyaan punya si Rensi Amelia. Baik, sekarang Ibu akan menjawab pertanyaannya. Untuk menentukan nilai positif atau negatif dari momen gaya atau torsi, yaitu kita lihat arahnya. Misalkan seperti di sini, ini ada sebuah batang, ada titik A, B, dan C. Nah, dari soal ini ditentukan dulu porosnya di mana. Kalau dari contoh soal itu porosnya ada di A, berarti di sini. Kalau di poros A ini gaya untuk yang A karena dia di porosnya, berarti dia tetap di sini. Berarti nilainya adalah 0, tidak mempengaruhi positif atau negatifnya. Kemudian yang di titik B, ini arah panahnya ke bawah. Ini kita letakkan porosnya di A. Kita tarik ke bawah. Nah, arahnya berarti searah dengan jarum jam. Nah, arah jarum jam kan seperti ini. Putar. Kalau searah jarum jam berarti nilainya adalah positif. Kemudian di titik C. Di titik C kita tarik ke atas. Nah, putarannya ke sini. Putar seperti ini. Berarti dia berlawanan arah jarum jam. Berarti nilainya adalah negatif. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Desi Nurhafiza. 1. Pengertian dari momen inersia dan momentum sudut. 2. Momen inersia, momen gaya atau torsi, dan momentum sudut digunakan untuk menghitung sesuatu seperti apa. Nah, pertanyaannya ini sejenis dengan pertanyaan punya si Huso Hatimah, Syaifa Nabila, Syaifa Selma, dan Syahril, Nuriza Aulia, dan Devi Nur Erina. Torsi adalah gaya yang memiliki kemampuan untuk membuat benda diam menjadi berotasi. Contohnya seperti saat kita membuka atau menutup pintu, kemudian membuka sekrup menggunakan kunci, dan pada permainan jungkat-jungkit. Selanjutnya pertanyaan dari Gaby Tesalonika. Kenapa rumusnya dipakai? I sama dengan sigma M dikali R kuadrat. Padahal rumus tersebut tidak ada di contoh soal atau penjelasan materi. Yang ada pada penjelasan materi seperti gambar di atas adalah I sama dengan M1 dikali R1 kuadrat ditambah M2 dikali R kuadrat ditambah titik-titik-titik ditambah Mn dikali Rn kuadrat. Baik, Ibu akan menjawab pertanyaannya. Rumus momen inersia untuk suatu partikel itu adalah sigma dari massa dikali R kuadrat. Sigma ini artinya adalah jumlah jika partikel tersebut ada beberapa. Misalkan seperti pada contoh ini. Nah, ini ada 6 buah partikel tersusun seperti gambar berikut. Nah, di sini ada partikel A, B, C, D, E, dan F. Maka kalian harus menambahkan ke 6 momen inersia ini. Maka rumusnya menjadi berarti massa A dikali RA pangkat 2 ditambah massa B dikali RB pangkat 2 dan seterusnya sampai massa F dikali RF pangkat 2, baru kalian jumlahkan. Jadi rumus ini sama aja. Ini adalah penjambaran dari rumus yang
Oke, selanjutnya pertanyaan dari Vidyanata Alkiptia. Ibu, saya ingin bertanya, apakah benda tegar yang terdapat di momen inersia hanya bola pejal, bola berongga, silinder pejal, dan batang tipis? Momen inersia tidak hanya terdapat pada 4 benda tersebut, tetapi ada beberapa lagi seperti pada tabel berikut. Pertama ada pada pusat batang, kemudian di ujung batang, pada pusat lempengan persegi panjang, pada pusat silinder padat, diameter cincin tipis, pada pusat cincin tipis, pada diameter pusat panjang silinder padat, pada pusat silinder berongga, pusat bola pejal, dan pada pusat bola berongga. Nanti rumus-rumus ini akan Ibu lampirkan dalam bentuk PDF. Selanjutnya pertanyaan dari M. Fadlianor. Di contoh soal sebelumnya tentang momentum sudut, tidak diberitahukan tentang momen inersia. Yang jadi pertanyaan, apakah di soal biasanya disebutkan atau mencari dulu momen inersianya? Pertanyaan ini juga sama dengan pertanyaan punya si Wisnu Setiabudi. Rumus dari momentum sudut itu adalah I dikali omega, di mana I ini adalah momen inersia dan omega ini adalah kecepatan sudut. Jika di dalam soal sudah diketahui momen inersianya, maka tinggal kalian masukkan ke dalam rumus, kemudian kalian kalikan dengan kecepatan sudutnya. Namun jika I-nya belum diketahui, tetapi yang diketahuinya adalah massa dan jari-jarinya, maka kalian harus mencari dulu rumusnya, di mana rumus momen inersi itu adalah konstanta dikali M dikali R kuadrat. Konstantanya ini disesuaikan dengan benda apa yang diketahui di dalam soal. Misalkan bendanya adalah katrol, maka nilai konstantanya adalah 1/2. Jadi rumusnya 1/2 dikali M dikali R kuadrat. Dapat momen inersianya baru dimasukkan ke dalam rumus momentum sudut. Selanjutnya pertanyaan dari Rahma Farista. Pada contoh momentum sudut, kalau sudutnya belum diketahui, apakah harus dicari terlebih dahulu, Bu? Dan apakah ada rumusnya, Bu? Nah, pertanyaan ini sama juga dengan pertanyaan punya si Sylvia Nuraini dan Syahrida Amalia. Rumus dari momentum sudut tadi adalah I dikali dengan omega. Kemudian pertanyaannya adalah apakah sudutnya sudah diketahui. Artinya maksud dari pertanyaannya adalah sudutnya itu adalah kecepatan sudutnya atau omeganya, apakah sudah diketahui di soal atau belum. Biasanya untuk soal tentang momentum sudut, kecepatan sudutnya itu sudah diketahui, jadi tinggal kalian masukkan ke dalam rumus ini. Kecuali jika yang ditanyakan di dalam soal adalah mencari kecepatan sudutnya, mencari omeganya, maka rumusnya berubah menjadi seperti ini. Nah, kita hendak mencari omega, maka rumusnya adalah L dibagi dengan I. Nah, rumusnya menjadi seperti ini. Momentum sudut per momen inersia. Pertanyaan selanjutnya dari Winda Emilia. Rumus momen inersia pada benda seperti batu bata di bawah ini. Pertanyaan ini juga sama dengan pertanyaan punya si Stagita. Rumus momen inersia untuk benda seperti batu bata yang dimaksud oleh Winda Emilia dan Stagita Herdiana itu adalah gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah suatu batang yang porosnya itu ada di ujung, maka rumus momen inersianya adalah 1/3 dikali M dikali R kuadrat. Namun jika garis putus-putusnya ini atau porosnya berada di tengah, maka rumusnya menjadi 1/2 dikali M dikali R kuadrat. Pertanyaan terakhir dari Leni Tiasningrum. Apa rumus momen gaya jika gaya yang bekerja pada lengan gaya tidak tegak lurus? Baik, Ibu akan menjawab pertanyaannya. Rumus dari momen gaya atau torsi itu pada umumnya adalah R dikali F. Jika
jika gayanya tegak lurus terhadap bendanya. Namun jika gayanya itu membentuk sudut seperti gambar ini, misalkan sudutnya 30 derajat, maka rumusnya menjadi R dikali F dikali sin theta, yaitu sin 30. Nilai sin 30 itu berapa dicari, kemudian masukkan ke dalam rumus ini. Sekian pemaparan dari Ibu. Semoga bisa lebih menambah pemahaman kalian tentang materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.